Saudaraku, pernahkah Anda terbangun di tengah malam dengan rasa cemas yang mencekik? Atau mungkin Anda duduk di sudut ruangan, air mata berlinang, meratapi musibah besar yang baru saja menimpa? Musibah itu bisa berupa kehilangan orang tercinta, kegagalan bisnis yang menghancurkan, penyakit kronis yang menyiksa, atau fitnah keji yang merusak reputasi Anda. Dalam momen-momen tergelap itu, pikiran kita seringkali dipenuhi pertanyaan yang menusuk. Mengapa ini terjadi padaku? Apakah aku sedang dihukum? Apakah Allah tidak sayang lagi padaku? Kita melihat orang lain hidup dalam kelimpahan dan kemudahan, sementara kita harus berjuang melawan badai yang tak berkesudahan. Sangat mudah bagi kita untuk merasa sendirian, tertinggal, dan bahkan putus asa. Namun hari ini saya mengajak Anda untuk menyingkap sebuah rahasia besar, sebuah lensa spiritual yang akan mengubah cara pandang Anda 180 derajat tentang penderitaan. Ini adalah rahasia yang dipegang teguh oleh para nabi, para wali, dan orang-orang saleh sepanjang sejarah. Mereka tidak melihat musibah sebagai azab, tetapi sebagai hadiah yang terbungkus rapi dalam kepahitan. Rahasia itu adalah, setiap musibah sekecil apapun itu, adalah surat cinta rahasia dari Allah, yang tujuan utamanya bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk meninggikan, membersihkan, dan mempersiapkan Anda untuk anugerah yang jauh lebih besar dan abadi. Hari ini kita akan membongkar tuntas 7 rahasia agung di balik musibah yang akan membuat Anda berterima kasih atas setiap air mata yang pernah Anda tumpahkan. Bersiaplah, karena materi ini akan menjadi kunci ketenangan batin Anda yang sesungguhnya. Bagian 2, hakikat musibah. Mengapa Allah mengirimkan penderitaan? Seringkali musibah disalahartikan sebagai tanda kebencian Allah atau kutukan. Padahal dalam pandangan Islam, musibah memiliki tujuan yang sangat mulia, bahkan tak ternilai harganya. Kesatu, musibah adalah sunnatullah. Musibah atau ujian adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya, sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini menegaskan bahwa musibah adalah kepastian, bukan pengecualian. Dunia adalah tempat ujian, bukan tempat kesenangan abadi. Gatsus, musibah adalah bukti cinta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah mencintai suatu kaum, maka dia menguji mereka. Mengapa? Karena Allah ingin memurnikan dan mendidik hambanya yang dicintai. Allah tidak ingin hambanya terbuai dalam kenikmatan duniawi yang fana, hingga melupakan tujuan utama penciptaan mereka. Musibah adalah cara Allah untuk membangunkan kita dari kelalaian. Ketiga, musibah adalah perbedaan derajat. Di mata Allah, manusia dibedakan bukan dari kekayaan atau kekuasaan, melainkan dari ketakwaan dan kualitas imannya. Dan kualitas iman hanya bisa diukur melalui musibah. Musibah adalah proses seleksi alamiah yang memisahkan antara mukmin sejati yang sabar dan tawakal, dengan mereka yang imannya rapuh dan mudah mengeluh. Bagian 3, 7 rahasia agung di balik setiap musibah. Mari kita selami lebih dalam 7 rahasia agung yang tersembunyi di balik setiap musibah yang menimpa umatnya. Rahasia ke-1, musibah adalah pembersih dosa dan kesalahan. Ini adalah rahasia yang paling menenangkan hati. Dosa-dosa kita, baik yang kita sadari maupun yang tidak, adalah beban yang sangat berat di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha penyayang. Dia tidak ingin hambanya yang beriman disiksa di neraka, karena dosa-dosa kecil yang bisa dibersihkan di dunia. Maka dia mengirimkan musibah, seperti sakit, kerugian, atau kesedihan sebagai penghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah berupa sakit atau lainnya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya, seperti pohon menggugurkan daun-daunnya. Bayangkan setiap detik rasa sakit, setiap tetes air mata, setiap kerugian finansial yang membuat Anda bersabar, sedang dikonversi menjadi ampunan dosa. Musibah bukanlah hukuman melainkan proses laundry spiritual yang menyucikan kita, agar kita kembali bersih di hadapannya. Rahasia kedua, musibah adalah pengangkat derajat yang tak ternilai. Banyak derajat kemuliaan di surga yang tidak dapat dicapai hanya melalui salat, puasa, atau zakat biasa. Derajat tertinggi itu hanya bisa diraih melalui kesabaran total di tengah musibah besar. Ketika seorang hamba bersabar dan berprasangka baik kepada Allah di tengah musibah, ia menunjukkan kualitas keimanan yang luar biasa. Allah melihat kesungguhan hati ini dan mengangkat derajatnya di sisinya, bahkan hingga ke tingkatan para nabi dan orang-orang syiddiq. Nabi Shallallahu
alaihi wasallam bersabda bahwa seseorang yang diuji dengan musibah di dunia akan didatangkan di hari kiamat. Pintu pahala akan dibukakan kepadanya, dan ia akan berkata, "Duhai, seandainya kulitku digunting-gunting dengan gunting di dunia karena musibah itu," ia berharap musibahnya lebih berat. Karena begitu dahsyatnya pahala yang ia terima. Musibah adalah tangga emas menuju puncak kemuliaan. Rahasia ketiga, musibah membuka pintu doa dan mendekatkan hamba kepada penciptanya. Seringkali di saat kita berlimpah harta dan kesehatan, kita lupa untuk menengadah ke langit. Kita merasa cukup dengan kekuatan diri sendiri dan pertolongan manusia. Musibah berfungsi sebagai pengingat agung. Ia menghancurkan keangkuhan kita, menunjukkan betapa lemahnya kita sebagai manusia, dan memaksa kita untuk kembali ke satu-satunya, Zat yang maha kuat dan maha penolong. Di tengah malam yang sunyi, ketika tidak ada lagi manusia yang bisa membantu, kita akan mengangkat tangan dan berdoa dengan ketulusan yang belum pernah ada sebelumnya. Di momen itulah Allah sangat mencintai kita. Dia ingin mendengar rintihan tulus hambanya. Musibah adalah cara Allah berkata, "Aku rindu suaramu, bicaralah kepadaku. Aku satu-satunya solusi bagimu." Musibah adalah peluang terbaik untuk memperbaiki kualitas dialog kita dengan Allah. Rahasia keempat, musibah adalah pencegahan dari azab yang lebih besar di akhirat. Ada kalanya Allah menimpakan musibah kecil di dunia untuk mencegah kita dari dosa yang lebih besar atau azab yang jauh lebih parah di akhirat. Misalnya seseorang yang terlalu mencintai hartanya, tiba-tiba diuji dengan kerugian besar. Kerugian itu mungkin menyakitkan di dunia, tetapi ia menyelamatkannya dari azab yang kekal di akhirat akibat kesombongan atau kekikiran yang berlebihan. Allah Al-Hakim yang maha bijaksana mengetahui masa depan kita dan konsekuensi dari perbuatan kita. Musibah adalah bentuk perlindungan preventif. Ia adalah cambuk lembut yang mengarahkan kita kembali ke jalan yang benar sebelum kita melangkah terlalu jauh ke jurang kemaksiatan dan kehancuran abadi. Rahasia kelima, musibah melahirkan empati dan mengingatkan kebaikan orang lain. Musibah seringkali membuat kita merasakan penderitaan yang sama, seperti yang dirasakan oleh orang lain, terutama mereka yang kurang beruntung, seperti fakir miskin atau korban bencana. Ketika Anda merasakan sakitnya lapar karena kerugian, Anda akan lebih empati kepada orang miskin. Ketika Anda merasakan sakitnya penyakit, Anda akan lebih menghargai kesehatan. Musibah menumbuhkan rasa kemanusiaan dan empati yang seringkali tertutup oleh kenyamanan. Musibah juga menjadi momen di mana kita melihat kebaikan tulus dari keluarga, teman, atau bahkan orang asing. Kita menyadari bahwa di balik kejamnya dunia, masih banyak orang yang peduli. Ini adalah pengingat bahwa Allah masih menggunakan tangan hambanya yang lain untuk memberikan pertolongan dan kasih sayangnya kepada kita. Rahasia keenam, musibah memaksa kita menemukan kekuatan diri yang tersembunyi. Seringkali, kita tidak menyadari seberapa kuat diri kita, sampai menjadi kuat adalah satu-satunya pilihan yang kita miliki. Musibah adalah guru yang keras namun sangat efektif. Ketika segala sandaran kita pada manusia dan materi telah hilang, kita terpaksa mengandalkan diri sendiri, berpikir kreatif, dan mencari solusi dari sumber-sumber yang selama ini tidak pernah kita lirik. Musibah melatih kesabaran, ketahanan mental, dan semampunya kita untuk bertahan hidup. Kita menjadi lebih bijaksana, lebih matang, dan lebih tangguh. Lihatlah kisah para nabi. Musibahlah yang membentuk karakter kepemimpinan mereka. Tanpa kesulitan kita akan tetap menjadi versi diri kita yang lemah dan manja. Musibah adalah proses metamorfosis menuju versi terbaik dari diri kita. Rahasia ketujuh, musibah adalah pembuka jalan untuk kebaikan yang tak terduga. Seringkali, pintu yang tertutup oleh musibah adalah jalan buntu, dan Allah sedang memimpin kita menuju pintu lain yang jauh lebih indah dan berkah. Mungkin Anda dipecat dari pekerjaan, yang membuat Anda terpaksa memulai bisnis sendiri. Dan ternyata bisnis itu membawa kesuksesan yang jauh melampaui pekerjaan lama. Mungkin Anda kehilangan harta yang memaksa Anda untuk pindah ke kota lain, dan di sana Anda menemukan pasangan hidup atau lingkungan yang lebih religius dan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Ada sebuah jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Musibah adalah skenario terbaik dari sutradara terbaik alam semesta yang mengarahkan kita menuju takdir terbaik kita. Kita hanya perlu bersabar dan percaya pada plot twist indah darinya. Bagian 4, mengubah musibah menjadi energi spiritual. Memahami rahasia musibah harus diiringi dengan aksi nyata.
Ada 3 langkah utama untuk mengubah musibah menjadi energi spiritual. Ke-1, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segera setelah musibah terjadi, ucapkan kalimat pengembalian ini. Ini adalah deklarasi iman bahwa kita milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ucapan ini secara instan akan memberikan ketenangan dan mengaktifkan janji pahala dari Allah. Kedua, tingkatkan kesabaran dan keridhaan. Latih hati untuk menerima ketetapan Allah dengan lapang dada. Ingat, kesabaran sejati adalah kesabaran di saat pertama kali musibah terjadi. Ridha adalah puncak tertinggi. Orang yang ridha tidak hanya sabar, tetapi ia mencintai ketetapan Allah karena ia yakin ada kebaikan besar di baliknya. Ketiga, perbanyak istighfar dan doa di tengah musibah. Gunakan momen kesulitan sebagai waktu prime time Anda, berdialog dengan Allah, istighfar untuk membersihkan dosa, dan doa untuk memohon pertolongan. Doa di saat terjepit adalah doa yang paling jujur dan seringkali paling cepat dikabulkan. Saudaraku, jika hari ini Anda sedang berada di tengah badai, jika hati Anda sedang hancur berkeping-keping, saya mohon, jangan pernah putus asa. Ingatlah 7 rahasia agung ini. Penderitaan Anda saat ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kenaikan derajat yang luar biasa. Musibah adalah karunia yang sangat berharga, yang di dalamnya tersembunyi ampunan dosa, pahala yang berlimpah dan jaminan surga. Pegang teguh keyakinan Anda, bersabarlah sekuat tenaga, dan bersyukurlah atas setiap keadaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah membebani Anda melebihi batas kemampuan Anda. Setiap air mata yang Anda tumpahkan di jalannya sedang menumbuhkan pohon-pohon kebaikan yang buahnya akan Anda petik di surga kelak. Jadikan musibah sebagai jembatan, bukan jurang. Saya tantang Anda untuk mengucapkan, Alhamdulillah ala kulli hal setelah menyelesaikan video ini. Tuliskan komitmen Anda di kolom komentar. Bagikan materi ini kepada setiap saudara kita yang sedang dirundung duka, agar mereka juga menemukan rahasia cahaya di balik kegelapan musibah. Terima kasih telah menyimak. Semoga Allah selalu menguatkan dan mengaruniai kita kesabaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.